Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita panjatkan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas rahmat beliau serta hidayahnya juga lah kita dapat berkumpul pada acara hari ini tanpa suatu kekurangan apapun. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin langsung saja ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang mana ceramah ini berkaitan dengan seorang manusia yang mana derajatnya itu melebihi derajat tingginya langit dan tingginya bumi, yang mana beliau juga salah satu seorang manusia yang diminta seluruh umat manusia memberikan syafaat kepada mereka masing-masing di hari kiamat nanti. Beliau merupakan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin dan hadirah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 sifat. 4 sifat beliau ini salah satunya adalah siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, dari 4 sifat beliau ini dapat disimpulkan bahwa beliau itu memiliki sifat yang namanya uswatun hasanah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin tema yang akan saya bahas ialah Nabi Muhammad SAW itu merupakan uswatun hasanah. Nah, jadi pertama dulu nih, uswatun hasanah itu apa sih? Uswatun hasanah itu merupakan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, dan akhlak yang apabila kita ikut realisasikan kepada kehidupan kita sehari-hari itu bisa memberikan dampak yang positifnya, Masya Allah gitu. Contoh nih, kita terapkan salah satunya adalah sifat siddiq. Siddiq itu kan artinya jujur ya. Nah, jujur dalam artian di sini kita jujur dalam beribadah. Artinya jujur, ikhlas karena Allah. Insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya sifat jujur ini nih kita kerjakan dalam dunia pekerjaan, insya Allah orang yang memperkerjakan kita akan percaya dan insya Allah gajinya bakalan naik kayak gitu kan. Nah, tadi kan saya bilang bahwasanya sifat Rasulullah itu dinamakan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu ada juga disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya dalam diri Rasulullah SAW itu merupakan suri dan tauladan yang baik. Artinya apabila kita terus melakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, terlebih sifat beliau, meniru sifat beliau, insya Allah kita selalu akan dalam keadaan atau lingkungan yang baik. Nah, mungkin ada sebuah teladan ya. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan atau sudah mendengarkan mungkin cerita yang akan saya sampaikan. Oke, hadirin dan hadirah yang dirahmati oleh Allah. Pada suatu ketika di kota Madinah ada terdapat sebuah pasar. Pasarnya tersebut merupakan pasar yang lumayan besar, yang mana di sana banyak orang yang berjualan mulai dari sayuran, buah-buahan, gandum, dan segala macam di kota Madinah tersebut. Nah, di tengah-tengah kota Madinah ada seorang pengemis tua, seorang laki-laki. Beliau merupakan darah Yahudi pada masa itu dan non-muslim ya, dan beliau si orang buta tadi sangat-sangat membenci Nabi Muhammad seperti itu. Beliau setiap harinya selalu memaki, hai para kalian yang ada di dalam pasar ini, percayalah kata-kataku, kata si Pak tua tadi, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang gila, Nabi Muhammad itu adalah penyihir, dia adalah seorang pendusta. Setiap hari kata tersebut diulang-ulang
Hingga pada suatu ketika ada seorang pemuda yang setiap hari itu memberi makan kepada beliau, tanpa beliau tahu bahwasanya orang tersebut siapa nih, yang beri makan saya ini setiap hari siapa gitu kan, nggak tahu, maksudnya si orang tua tadi nggak tahu. Nah, jadi setiap hari diberi uang, diberi makanan, disuapin dengan suapan yang lembut kayak gitu sampai orang tua tersebut kenyang, tapi sambil mengumpat. Orang tua tersebut sambil mengumpat, sambil mengata-ngatai Nabi Muhammad. Itu berlangsung setiap hari. Hingga kemudian setelah beberapa minggu, pemuda tersebut tidak lagi memberi makan dan datang kepada orang tua tersebut, sehingga bertanyalah si Pak tua tersebut, di mana orang yang sering menyuapiku, kenapa tidak ada lagi, seperti itu kan. Nah, kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melakukan hal yang sama kepada si pemuda tadi, yakni dengan menyuapi, tapi suapannya itu berbeda dengan pemuda tadi. Pemuda tadi kan lemah lembut, kalau si Abu Bakar tadi langsung kayak gup gitu. Ibarat orang Banjar katanya, ibarat wadai untuk kayak gitu ya, langsung satu untuk itu dimasukkan ke dalam mulut. Nah, kemudian bertanyalah si orang buta tadi, siapa kamu yang menyuapi aku? Biasanya menyuapi aku tidak seperti ini gitu suapannya. Sadar beliau. Kemudian karena geram kan, karena jengkel, sambil mengata-ngatai Nabi Muhammad setiap hari, dan Abu Bakar mendengar pada saat itu, sampailah dikatakan Abu Bakar bahwasanya aku adalah Abu Bakar, dan orang yang sering menyuapimu adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang dikata-katain lah sama beliau setiap hari itu adalah orang yang setiap hari menyuapi beliau dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Ketika patwa tersebut menangis, kemudian meminta ampun dan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu kan ada sifatnya tablik ya. Tablik itu artinya menyampaikan. Penyampaian beliau pun sebenarnya tidak langsung melulu menggunakan kata-kata, tapi menggunakan perbuatan, sehingga orang-orang non-muslim itu bisa luluh dengan perbuatan beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan hilap saya mohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.